Hari ini setelah menunaikan kewajiban sebagai rakyat pekerja, aku memutuskan buat kabur. Maksudnya beristirahat sejenak. Langsung gas dari kantor, gak pulang dulu, gak mandi juga, demi mengejar senja di waduk Riam kanan. Di perjalanan, kamperpenku mulai melaju pelan, tapi pasti, kayak hatiku yang pelan-pelan mulai damai. Lagu favorit diputar, dan pikiran udah gak di spreadsheet lagi. Tapi udah mulai membayangkan buka bagasi langsung lihat danau. Sendiri di perjalanan ini justru bikin aku lebih bebas. Gak ada yang protes kalau aku nyanyi pales atau sedikit nyasar. Ya beginilah caraku recharge, kabur sendirian ke tempat di mana sinyal mulai lemah, tapi hati justru jadi kuat. Begitu sampai, langsung kubuka awning kamperpen sambil nyapa danau yang diam-diam menyambut aku pakai angin sejuk. Kursi lipat keluar, meja juga ikut. Ya meskipun pasangnya agak miring, yang penting niatnya datar. Lanjut seduh kopi, aroma pertama itu loh, kayak pelukan hangat dari semesta. Roti yang tadi kubeli mendadak kayak croissant Prancis. Padahal beli di minimarket pinggir jalan. Tapi di sini semua terasa lebih nikmat, mungkin karena tenang atau karena lapar. Bisa jadi dua-duanya. Malam mulai turun pelan-pelan. Langit berubah jadi biru tua dan suasana sekitar makin hening. Kulihat musola di tengah area camping mulai sepi, momen yang pas buat menunaikan sholat maghrib. Aku berjalan ke sana, musolanya bagus, bersih dan nyaman, lengkap dengan penerangan yang hangat. Ada rasa tenang yang beda, mungkin karena tempat ini bukan cuma indah, tapi juga mengingatkan aku untuk tetap bersyukur. Dan di tengah hutan dan danau ini,
Rasanya doa yang sederhana pun terasa lebih dalam. Setelah sholat maghrib, balik lagi ke kamper pen. Perut udah mulai kasih kode, untungnya tadi sempat beli makanan di jalan. Jadi malam ini nggak perlu repot-repot masak. Tinggal masukin ke microwave, tunggu bunyi ting, selesai. Kadang camping itu bukan soal bikin menu pensi, tapi soal tahu kapan harus hemat energi. Malam ini cukup makan sambil lihat pantulan cahaya dari danau dan nikmatin heningnya malam. Selesai makan malam, entah kenapa aku gak langsung rebahan di kamper pen atau buka game favorit. Malam ini aku malah milih nyalain api unggun kecil di depan awning. Angin lembut, bintang mulai nongol satu-satu, dan rasanya sayang kalau malam seindah ini cuma dinikmati lewat layar. Kulempar sepotong demi sepotong kayu ke api,
duduk santai dan nikmatin shawarma yang juga kubeli pas di jalan. Hangatnya api, wangi asap dan suara kayu terbakar bikin momen sederhana ini jadi terasa mahal. Kadang keheningan dan cahaya dari api unggun justru jauh lebih menyembuhkan daripada sekedar skor menang di game. Api unggun perlahan mulai redup dan udara malam makin menggigit. Aku pun masuk ke kamar pen, beberes sedikit, lalu siap-siap tidur. Selimut kupasang, bantal kupeluk, dan suara alam jadi pengantar tidur malam ini. Gak ada dering notifikasi, gak ada riuh kota, hanya suara jangkrik dan gemerisik angin dari arah danau. Hari ini cukup buat bikin hati lebih tenang dan pikiran lebih ringan. Sampai jumpa besok pagi di tempat yang sama dengan harapan bangun dalam damai dan penuh syukur. Hari masih gelap, embun masih menggantung dan udara menusuk sampai tulang. Tapi alam udah bangunin aku. Dan setelah sholat subuh, buru-buru aku nyalain kompor buat bikin kopi. Bukan sekedar ngopi, tapi ini ritual. Biar gak kelewat momen sakral. Saat sang Aram mulai menampakkan wajahnya di balik bukit.
Langit perlahan berubah warna dan aku duduk diam sambil menggenggam gelas kopi panas. Menanti matahari terbit seperti menanti harapan baru muncul pelan-pelan dari balik kabut. Pagi ini sederhana tapi luar biasa.
Setelah puas ngopi sambil lihat Sang Aram naik panggung pagi ini, perut udah mulai kasih kode lagi. Langsung ku ambil wajan kecil dan bikin menu sederhana scramble egg ala Sang Aram. Gak pensi, tapi cukup bikin hati senang dan perut tenang. Biar agak sehat-sehat dikit, ku tambahin potongan apel, walau jujur aja rasanya kayak sarapan antara niat diet sama malas ribet. Tapi di sini semua makanan terasa bintang 5. Mungkin karena dimasak dengan pemandangan danau atau karena nggak ada yang kritik platingnya. Sarapan sendiri tapi senyum-senyum sendiri, ya beginilah nikmatnya hidup versi slow motion.
Camping kali ini mungkin sederhana, gak ramai, gak heboh, tapi justru di kesendirian ini aku bisa dengar suara hati lebih jelas. Mulai dari perjalanan usai pulang kerja, malam yang hangat dengan api unggun, sampai pagi yang disambut kopi dan cahaya sang aram. Setiap momen terasa utuh. Sekarang saatnya beres-beres, tutup awning, simpan kenangan, dan kembali ke dunia nyata dengan kepala lebih ringan dan hati lebih tenang. Terima kasih Waduk Riam Kanan, terima kasih Bukit Batu. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya bersama Kamperpen dan cerita yang belum selesai. Sampai jumpa, salam alam lestari.